Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Akbar. Dari hasil tes 3HR, saya mendapatkan hasil akar yaitu Intuiting Feeling atau NF. Nah, kelebihan dari Intuiting Feeling yang saya miliki alias NF, saya memiliki potensi memahami lebih peka terhadap kinerja orang-orang, atau saya lebih peka terhadap potensi yang dimiliki orang lain. Dan saya juga mengambil keputusan sesuai makna dan nilai-nilai atau sesuai intuisi saya daripada sesuai data. Saya lebih memprioritaskan nilai-nilai kedepannya, nilai kemanusiaan dan jangka panjang. Kelebihan lain dari Intuiting Feeling saya yaitu saya sering memiliki ide-ide besar atau gagasan yang sekiranya memang luar biasa. Tetapi kelemahan dari Intuiting Feeling tersebut adalah cara atau metode yang digunakan ketika aksinya, yaitu berbeda atau prosedurnya yang kurang jelas atau tertata saat membuat prosedur. Maka dari itu Intuiting Feeling menurut saya membutuhkan orang untuk bergerak dari gagasan yang dibuat oleh Intuiting Feeling. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aldian Sabana. Hasil tes 3HR saya mendapatkan NF atau Intuiting Feeling. Yang berkelebihan saya itu berpikir, berkreatif, sama peduli. Dan kelemahan saya tuh kayak merasa lelah, terus sulit menghadapi kritis. Mungkin itu saja sih. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tirtaya Sabibi. Dari hasil kemarin saya mengisi tes 3HR, saya mendapatkan NT atau Intuitive Thinking. Menurut saya, kelebihan dari Intuitive Thinking ini yang pertama itu berpikir secara logis. Terus kedua itu punya visi dan yang besar. Terus mampu belajar mandiri. Dan yang terakhir itu pemecah masalah yang hebat. Maksud dari kata hebat ini yang bisa langsung memecahkan masalah. Nah, menurut saya kekurangannya itu dari Intuitive Thinking ini, orangnya ini menurut saya terlalu perfeksionis dan kurang sabar dalam menghadapi hal, terus kurang memahami perasaan orang lain. Mungkin kelebihannya segitu dan kekurangannya segitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Afida. Dari hasil 3HR kemarin saya mendapatkan NF atau Intuiting Feeling. Dari kelebihan Intuiting Feeling yang saya dapatkan kemarin adalah menyukai kolaborasi yang saling mendukung. Dan kekurangannya adalah saya kurang sabaran alias tidak sabaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya SF Sensing Feeling. Kekurangan dari SF itu sendiri terlalu fokus pada detail sehingga lupa akan poin besar pada suatu rencana. Dan sangat sulit beradaptasi dengan perubahan baru. Untuk kelebihannya itu ada gunakan pengalaman masa lalu sebagai acuan untuk pelajaran ke depan. Sekian dari saya, terima kasih. Ini cerita saya jatuh setelah 15 tahun berbisnis, menghilang dan bangkit lagi 3 tahun dengan angka yang fantastis. Saya mulai bisnis sejak usia 12 tahun, jualan aksesoris HP lewat Kaskus dan toko bagus. Karena dari kecil, kalau mau jajan harus bantu jaga toko orang tua. Nah, naluri cari cuan ini muncul sendiri. Terus saya jualan aksesoris HP, ngikutin jejak koko saya dulu. Saya dapat harga grosir dari toko langganan, saya jual murah, ambil untung tipis, yang penting laku. Tujuannya waktu itu cuma satu, bisa beli jajan dan mainan. Nah, selain itu, saya juga suka nge-MC atau jualan nasi uduk di sekolah. Nah, selama bertahun-tahun, momentum saya datang di umur 18 saat BlackBerry booming dan saya udah punya banyak database customer dan jadi supplier dari aksesoris HP. Jadi omset saya bisa dapat 10-12 miliar setahun dengan 4 karyawan, tapi profitnya hanya 5%. Jadi kadang saya sempat jual modal, kadang juga rugi, yang penting pelanggan nggak kabur. Fokus saya muter barang yang penting cepat. Waktu itu saya mutusin untuk drop out dari kampus supaya bisa fokus usaha. Nah, tapi nggak lama sayangnya marketplace mulai muncul. Jadi semua harga transparan, mulai banding-bandingan, dan saya nggak kuat lawan pemain besar yang impor langsung dari
dari China dan itu kegagalan besar saya. Lalu saya pivot ke bisnis printing casing HP dengan margin bisa 70%. Nah, ide ini datang karena saya suka gonta-ganti casing dan belum banyak saingan. Jadi modal 20.000 bisa saya jual 70.000. Terus bisnis ini naik, saya pun mulai buka reseller dan personal branding. Dan di tengah jalan, saya mulai berpartner supaya omset saya bisa lebih tinggi lagi. Jadi saya split 2 perusahaan, namanya adalah Alona dan Dropship Aja. Alona fokus untuk jual buku, edukasi reseller, dan kelas-kelas untuk para reseller. Dropship Aja fokus untuk supply produk ke resellernya. Saya besarin sampai jadi 200 karyawan, profitnya miliaran, dan di situ saya udah mulai merasa hebat. Jadi saya punya Ferrari, Rolex, properti, udah punya banyak penggemar, dan justru itu adalah awal kejatuhan saya berikutnya. Mesin-mesin dari China mulai datang lagi. Nah, itu bukan satu kompetitor, tapi ada ratusan toko kompetitor yang mulai banting harga. Jadi otomatis reseller pindah, omset saya anjlok, lalu mulai datang COVID. Nah, waktu COVID saya udah nggak bisa produksi, tapi saya juga punya gengsi, saya nggak mau memotong karyawan saya. Jadi di momen itu saya mulai jual apapun yang penting bisa nutupin gaji dan kos karyawan. Saya jual kurma, vitamin, masker, yang penting bisa nutup. Sempet juga join venture sama beberapa perusahaan untuk jual photobook, tapi gagal. Coba bisnis parfum, sempet dapat momentum viral, tapi jatuh juga, kalah harga sama parfum murah karena saya nggak ngerti branding. Bisnis naik turun bikin mental saya jatuh, sampai saya ada di titik mental dan fisik hancur. Tidur 3-4 jam, stres, dan saya nggak mau takut gagal di depan publik. Saya sadar harus berubah. Akhirnya saya memutuskan untuk exit dan